Oke, halo semuanya. Jadi di video ini gue bakal ngebahas tentang siklus habit. Jadi gimana caranya kita ngebentuk suatu kebiasaan melalui siklus ini. Jadi di sini ada disediakan 4 kuadran, ada petunjuk, gairah, tanggapan, ganjaran. Dan ini membentuk siklus. Jadi siklus di sini bermakna berulang ya. Jadi hal-hal tersebut terjadi dengan berulang. Dan urutannya dari petunjuk dulu, gairah, tanggapan, ganjaran. Jadi petunjuk itu apa sih? Jadi petunjuk itu ketika kita melihat suatu kebiasaan dan kita tahu ganjaran yang kita dapat tuh apa. Jadi ganjaran di sini akan memicu suatu petunjuk nantinya. Sedangkan petunjuk di sini juga berhubungan dengan gairah. Dimana ketika uh, petunjuknya menarik menurut kita dan dapat menumbuhkan gairah, maka petunjuk tersebut menarik dan sesuai dengan kita, maka gairah akan meningkat gitu. Sedangkan apabila gairah kita tinggi, maka tanggapan akan hal tersebut akan tinggi juga nantinya. Atau gini deh, misalkan gairah tersebut diartikan dengan motivasi. Misalkan kita motivasi belajarnya lagi tinggi banget, otomatis tanggapannya juga bakal linear dengan hal tersebut, seperti kita belajar misalkan kayak gitu. Terus juga ketika tanggapannya kita lakukan dengan sungguh-sungguh, maka ganjaran juga kita akan dapatkan gitu. Dan ketika ganjaran yang kita dapatkan memuaskan, maka hal tersebut akan mengarah ke petunjuk lagi. Begitu seterusnya, membentuk suatu siklus yang berulang. Lalu ketika siklus ini sudah berulang, maka hal tersebut akan membentuk suatu habit atau kebiasaan seperti itu. But problemnya, gimana sih cara mempertahankan si siklus ini, terutama untuk membentuk kebiasaan yang baik ya. Jadi di sesi petunjuk ini kita harus menjadikan suatu kebiasaan tersebut dapat terlihat. Wait, terlihat untuk yang kebiasaan yang positif, dan tentunya berlaku sebaliknya juga untuk kebiasaan yang buruk ya. Kita menjadikannya tidak terlihat. Misalkan lo pengen ngebiasain minum segelas air putih setelah lo bangun. Jadi apa yang lo harus lakuin? Ya lo harus nyediain segelas air putih di samping tempat tidur lo. Sehingga ketika lo bangun, lo dapat ngelihat air putih tersebut, sehingga dapat menjadi petunjuk untuk fase selanjutnya, yaitu gairah dan juga tanggapan. Seperti itu. Sedangkan untuk gairah di sini, ketika lo udah dapat ngelihat udah dapat petunjuknya, lo harus dapat menumbuhkan gairahnya juga kan. Jadi untuk menumbuhkan gairah di sini, gimana caranya lo menjadikannya menarik, terutama untuk kebiasaan positif ya. Kita ambil contoh lain deh. Misalkan lo gak suka olahraga, tapi lo suka nonton Netflix. Dan untuk menjadikannya menarik dan lo butuh olahraga, ya lo bisa nyatuin antara kegiatan olahraga dan nonton Netflix tersebut, sehingga kegiatan olahraga tersebut jauh lebih menarik dibandingkan sebelumnya karena dibalut dengan hal yang lo suka. Seperti itu. Lalu selanjutnya tanggapan. Ketika gairah lo udah tinggi, lo udah dapat petunjuk, hal yang selanjutnya ya lo harus menanggapi hal tersebut. Dan untuk tanggapan ini, gimana lo bisa konsisten sebenarnya, sehingga kebiasaan tersebut harus dibalut dengan hal yang mudah. Jadi tanggapan di sini atau tanggapan di sini diperlukan kebiasaan yang mudah atau menjadikannya mudah. Tentunya ini untuk kebiasaan positif, sedangkan kebiasaan yang negatif tentunya sebaliknya ya, atau menjadikannya sulit. Misalkan ini deh, tentang olahraga lagi. Misalkan lo sebenarnya gak bisa langsung memulai. Misalkan lo udah setahun gak olahraga, terus tiba-tiba lo mau olahraga lagi dan lo men-set waktu olahraganya langsung 2 jam. Itu terlalu sulit sebenarnya. Sehingga hal yang perlu lakuin untuk berolahraga bertahap aja.
Ingat prinsip 1% perbaikan. Jadi misalkan di hari pertama lo berolahraga selama 10 menit, itu kan mudah sebenarnya. Terus lo coba tingkatin deh di hari kedua jadi 11 menit, tambahin 1 menit. Terus di hari ketiga lo tambahin 1 menit lagi jadi 12 menit dan seterusnya. Sehingga hal tersebut jauh lebih mudah dan lo bertindak dengan senang nantinya. Seperti itu. Lalu setelah kita menjadikannya terlihat, menjadikannya menarik, menjadikannya mudah, lalu di sini kita mendapat ganjaran tentunya. Tapi gimana caranya si ganjaran ini bisa memicu kita untuk kembali ke petunjuk ini sehingga kita melakukan suatu siklus nantinya. Ya, di sini kita perlu menjadikannya memuaskan tentunya. Untuk hal yang positif ya, kebiasaan yang positif, sedangkan yang kebiasaan yang negatif menjadikannya yang mengecewakan. Contohnya deh, menjadikannya memuaskan. Misalkan lo udah olahraga, lo udah dapat petunjuk, lo udah dapat menumbuhkan gairahnya, lo udah ngelakuin tindakannya. Terus karena lo gak dapet sesuatu, kemungkinan besar hal tersebut gak bakal dilakuin lagi. Terus gimana caranya supaya bisa dilakuin lagi? Jadi lo berkomitmen ketika udah berolahraga, lo bisa dapet pijit gitu misalkan, untuk mengenakan badan lo yang udah capek itu, kayak gitu. Jadi itu sebenarnya siklus habit. Jadi di setiap fase ini lo perlu trik-trik sebenarnya. Jadi di fase petunjuk lo harus menjadikan kebiasaan tersebut terlihat. Terus di bagian atau di fase gairah lo harus menjadikan kebiasaan tersebut menarik. Di bagian tanggapan lo harus menjadikannya mudah. Terus di bagian ganjaran lo harus lebih menjadikan kebiasaan tersebut memuaskan supaya terjadi sebuah siklus yang dapat membentuk suatu habit nantinya. Karena habit di sini atau kebiasaan di sini berarti sesuatu yang berulang. Sehingga lo perlu mengulangi siklus ini beberapa kali, tergantung diri lo sendiri sebenarnya beberapa kalinya. Tapi intinya lo harus mengulangi hal tersebut gitu, supaya menjadi suatu habit. Gitu aja mungkin dari video kali ini. Terima kasih atas atensinya. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment. Thank you.